Jadi untuk bahasan untuk materi ini terdapat 4. Yang pertama adalah jenis sumber daya, yang kedua adalah sistem informasi dalam proses manajemen, yang ketiga adalah definisi informasi sebagai darah nadi, dan yang keempat adalah informasi bagi manajer. Jadi ada 4 ini ya, yang kita bisa diskusikan nanti. Untuk yang pertama yaitu tentang jenis sumber daya. Ya, jenis sumber daya ya di sini terdapat beberapa ya jenisnya ya. Namun kita awali dulu apa sih manajer ya di sini. Nah, manajer memiliki area kerja yang luas dalam mengelola usahanya. Tahu semua ya manajer itu apa ya? Manajer itu ya bisa dianggap sebagai koordinator atau pemimpin. Yang jelas dia itu mempunyai hal yang patut di manage atau dikelola gitu. Manajer membutuhkan informasi dengan bentuk berbagai model laporan atau tambahan informasi yang mencerminkan kondisi fisik perusahaan. Oke ya, jadi itu. Nah, jadi para eksekutif para pimpinan atau bisa kita sebut manajer itu menganggap bahwa informasi itu adalah sebagai sumber daya yang paling sangat berharga. Jadi pokok itu adalah informasi ya yang manajer harus miliki. Karena ini tugas utama manajer adalah mengelola sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Ya supaya bisa nanti terwujudnya hasil yang optimal gitu ya. Jadi ini ya, untuk itu di sini ada beberapa jenis-jenis sumber daya yang bisa dikelola oleh manajer. Yang pertama adalah ini pasti ya manusia. Pastinya seorang manajer kan masih memiliki anggota ya kan, bawahan atau mungkin biasanya disebut apalagi rekan mungkin ya. Yang jelas seorang manajer itu akan mengelola manusia tersebut. Apakah dari segi kinerjanya kah, kedisiplinannya kah, apanya kah, dan lain-lain ya, seperti itu. Tidak hanya manusia, ya. Manajer itu juga bisa mengelola tentang material, bahan ya, jadi bahan baku, misalkan apa gitu, kertas, ya kan, pengadaan barang, dan lain-lain ya. Terus yang ketiga adalah mesin ya, atau energi atau fasilitas, ruangan ya, gedung, ya, mesin komputer, misalkan ya, mesin transportasi dan lain-lain seperti itu. Yang adalah pasti ya masalah finansial atau uang. Oke ya. Nah, pasti ya. Jadi para manajer juga harus bisa mengelola keuangannya. Budgetnya berapa yang dibutuhkan, mungkin ya transaksinya seperti apa, nah seperti itu. Dan yang kelima pasti juga akan mengelola mengenai tentang data ya, atau informasi. Oke ya. Nah di sini menunjukkan bahwa 4 jenis sumber daya pertama merupakan sumber daya fisik. 4 tadi kan berarti manusia, mesin, material, sama money ya, uang. Ya. Jadi itu merupakan sumber daya fisik yang artinya berwujud, dapat disentuh. Jadi terlihat ya, konkret. Nah, sedangkan untuk sumber daya yang kelima, yaitu informasi tadi, itu disebut dengan sumber daya konseptual. Tidak berbentuk ya, tapi memiliki arti ya, memiliki nilai atau arti dari apa yang diwakili. Nah, sumber daya konseptual itu menggambarkan itu tadi ya, informasi dan data. Oke, baik ya, bisa nih. Jadi data sama informasi itu enggak ada wujudnya ya. Misalnya buku itu ada wujudnya kok. Data terlihat kok. Tapi kan secara manajemennya ya, pengelolaannya yang dikelola oleh manajer,
dia itu tidak mengelola wujudnya ya, namun kan menganalisa seperti itu kan ya. Kan jadi disimpan di pikirannya ya, di pikiran, di otak untuk mengolah informasi tersebut. Jadi jadi ada 5 itu tadi jenis sumber daya. Ya. Ya sebelumnya mohon maaf juga ini suara saya agak ini ya kurang agak ya karena ini tadi saya sendiri dari pagi ya sampai malam barusan ini tadi jam 8 itu ada kegiatan pelatihan ya, pelatihan Lansar ya. Jadi sehingga banyak sekali suara saya yang harus saya keluarkan. Jadi mungkin kalau ada hal yang nanti kurang jelas bisa nanti ditanyakan ya. Bisa tanyakan di belakang, mungkin nanti bisa diinterupsi ya. Oke. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi untuk jenis sumber daya manajer, nah selanjutnya adalah tentang sistem informasi. Tadi kan masih membahas tentang manajemennya ya, manajernya itu apa. Nah, terus sistem informasinya di mana? Nah, itu di sini. Ya. Tapi ini masih membahas tentang manajemen dulu ya. Jadi manajemen itu didefinisikan sebagai 4 ya, 4 fungsi. Ya. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah manajer ya, atau manajemen itu. Manajer dalam manajemen itu bisa dalam bentuk perencanaan. Jadi dia itu merencanakan, membuat rencana, membuat proposal, ya, membuat tetapan, kebijakan ya secara matang, secara sungguh-sungguh, secara tepat ya. Yang jelas nanti itu untuk perencanaan itu supaya nanti bisa terwujud di akhir. Bisa saja perencanaan itu juga bisa menerapkan ini ya, beberapa metode yang diperlukan ya. Apakah metode menggali informasi kah, menggali informasi misalkan ya observasi kah, atau kuesioner kah, atau mungkin tanya-tanya, atau mungkin metode yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi perencanaan. Jadi wajib ya manajer itu juga harus membuat perencanaan. Manajer apapun itu ya, PM project manager ya, berarti dia harus membuat perencanaan ya, perencanaan developnya ya, mengembangkan softwarenya itu, projectnya itu seperti apa gitu. Sampai kapankah, tanggalnya seperti apakah, seperti itu. Terus yang kedua adalah manajemen yang bisa dilakukan dalam bentuk pengorganisasian atau bisa dengan kata lain menata ya, menata, apalagi sinonimnya organisasi ya, ya merapikan, ya menata intinya, menata, mengolah mungkin ya jika bisa. Nah, jelas menata apa? Nah, jadi yang menata dan melaksanakan pekerjaan dan sumber daya yang sebelumnya tadi, ya, khususnya sumber daya manusia serta distribusi wewenangnya. Jadi organisasi itu tidak hanya ya menyampaikan itu ya, tapi juga bisa dalam artian menata. Contoh, oh si A ini dapat tugas ini, si B ini dapat tugas ini, si C ini dapat tugas ini. Nah, sampai ke wewenangnya misalnya. Sehingga nanti secara organisasi dapat dicapai ya dengan optimal, dengan efektif, dengan efisien ya. Seperti itu. Organisasi. Terus yang ketiga ya, ketiga adalah pasti ya manajer, karena yang namanya pemimpin ya, para eksekutif ya tadi, pemimpin, pimpinan ya, pasti wajib memiliki ini, bisa memimpin ya, memiliki ahli dalam kepemimpinan. Jadi kepemimpinan secara manajer ini dapat dilihat sejauh mana ia mengarahkan, menyampaikan ya, mempengaruhi, memotivasi, di sini ada motivasi juga ya, untuk melakukan pekerjaannya. Jadi khususnya ke karyawan ya, ke orang itu, kan orang kan bukan robot kan ya. Jadi bisa saja karyawan tersebut ada kendala yang lain. Nah, kita harus bisa mengarahkan ya, mendengarkan yang jelas nanti supaya karyawan tersebut bisa kembali melakukan pekerjaannya
yang seharusnya dilakukan. Oke, ya. Oke, itu kepemimpinan ya. Nah, yang keempat adalah pengendalian ya. Pengendalian. Kendali ya. Berarti kendali itu dalam mungkin nilai itu memonitor itu bisa ya, memvalidasi, mengevaluasi, dan seperti itu ya. Jadi itu mengendalikan ya, mengontrol ya, bisa mengontrol juga. Jadi pengendalian ini adalah merupakan proses untuk memastikan, itu adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas itu sedang berlangsung sudah benar ya, sudah benar, sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan kebijakan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu khususnya ke manusia itu sendiri ya. Jadi memonitor, oh si dia ini sudah melaksanakan dengan seharusnya apa enggak ya, nggak melanggar aturan atau tidak ya, seperti itu. Monitoring, mengendalikan. Jadi kalau misalkan ada yang arahnya berbeda, atau misalkan ada yang nggak sesuai aturan, nggak sesuai prosedur, ya kita bisa mengendalikan. Dalam artian bisa mengingatkan, atau mungkin bisa mengarahkan, dan lain-lain. Oke, baik ya. Oke, jadi ini tadi ada 4 ya. 4 fungsi dalam manajer yang harus diketahui ya. Khususnya bagi kalian ya yang nanti bakal menjadi pemimpin ya, akan jadi manajer-manajer di perusahaan-perusahaan ya. Amin ya. Nah, nanti harus banyak seperti ini. Oke. Oke, baik ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi secara definisi ya, bahwa kita bisa ketahui secara definisi itu apa sih ya? Manajemen itu ya proses ya. Manajemen itu adalah proses. Terus proses itu apa? Ini main kata-kata aja sih ya. Proses itu adalah merupakan cara sistematik yang sudah ditetapkan untuk melakukan kegiatan. Proses itu adalah cara sistematik ya. Nah, terus jadi manajemen itu apa? Ya berarti suatu proses yang menekankan keterlibatan dan aktivitas yang saling terkait, di sini ada saling terkait ya, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mencapai sasaran. Jadi proses ya, proses yang saling terkait ya untuk mencapai sasaran. Tapi ini ya bisa berupa proses aktivitas kah atau keterlibatan, kegiatan, nah, seperti itu ya. Jadi proses aktivitas yang saling terkait mencapai sasaran. Ini secara definisi ya seperti itu. Tapi saya yakin seperti biasa ya kalau teori itu pahami dan ingat saja kata-kata kuncinya ya. Nanti untuk kalimat ya bisa disusun sendiri. Oke, baik. Nah, terus kemudian terus sistem informasi dalam manajemen itu untuk apa? Nah, di sini. Jadi tadi kan manajer sendiri kan dalam manajemen ada bentuk ini. Nah, SI itu ada berperan sebagai pendukung ya. Pendukung proses manajemen supaya nah ini ya sebagai poros mengalirkan informasi dengan lancar agar proses tersebut dapat berlangsung secara teratur, berkesinambungan, secara cepat, secara tepat, secara efisien, efektif. Nah, itu ya. Nah, jelas membantu ya, intinya mendukung proses manajemen ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada sistem informasi yang sebenarnya materi yang kemarin ya, kalau ada sistem informasi yang ternyata malah menyulitkan, yaitu bukan ya, itu bukan sistem informasi yang baik. Oke, baik, lanjut ya. Jadi itu peran SI ya. Oke, sudah ya tadi. Jadi peran SI itu adalah mendukung ya, mendukung proses manajemen. Oke, kemudian selanjutnya adalah definisi dari informasi sebagai darah nadi. Apa sih darah nadi itu? Darah nadi ya ini analogi ya ini ya. Darah nadi itu kan ya di manusia kan ada darah nadi kan ya.
Kalau sadar nadinya kita tergores, ya kan, tergores pun itu ya, apalagi di pergelangan tangan misalkan ya, kalau tidak ditangani secara tepat itu itu sangat ya, sangat beresiko menuju ke kematian ya manusia itu. Nah, sama halnya dengan ini informasi dianalogikan ya, secara definisi dianalogikan seperti darah nadi ya. Jadi tanpa adanya informasi, perusahaan itu pasti akan beresiko mati ya, sangat beresiko sangat besar ya untuk bangkrut, mati ya, hanya seperti itu ya. Karena ya itu tadi ya. Jadi ya pasti ya perusahaan itu kan pasti ujung-ujungnya kan ke masalah bisnis ya kan, bisnis, profit dan seterusnya. Nah, profit itu sendiri kan kita harus pinter-pinter ya, perusahaan itu juga harus pinter-pinter juga dalam mempengaruhi seorang customer ya, stakeholder, customer lah intinya, bisa stakeholder, bisa klien, bisa customer, bisa pelanggan, bisa masyarakat dan lain-lain ya. Itu ya penentu hidup boleh ya. Oke, ya nanti ditampung dulu ya yang ada pertanyaan ya, bisa dituliskan ya mungkin. Nah seperti itu ya, sangat pastikan ya itu informasi jadi darah nadi. Ini bawah-bawah ini ya penjelasan saja ya, yang jelas ini. Artinya tuntutan konsumen yang berbeda menuntut perusahaan memperhatikan dan mengelola informasi yang mengalir baik di dalam maupun di luar lingkungannya. Jadi ini kata kuncinya konsumen ya. Ada konsumen ya, itu. Dengan informasi perusahaan dapat langsung mengetahui keinginan dan keluhan konsumen lagi ya. Keluhan konsumen. Memantau pergerakan pasar juga, pesaing juga, pemasok, pertumbuhan konsumen ya. Dan lain-lain ya. Jadi itu dengan informasi kita bisa menentukan atau memutuskan untuk harus gimana perusahaan itu harus beraksi, harus bertindak seperti itu. Termasuk nanti termasuk mengetahui juga real perusahaan saat ini ya. Bisa saja tentang inventorinya, berjalan barang atau mungkin SDM-nya sendiri harus diketahui juga kondisinya, keuangannya. Nah, jadi kondisi ini kan merupakan informasi ya. Kita harus tahu kondisi, berarti artinya kita harus tahu informasi tentang kondisi nyata real saat ini. Jadi tidak hanya yang luar ya, luar lingkungannya yang berupa konsumen, tapi juga di dalam, di internal kita juga harus kita tahu informasi yang kita dapatkan. Oh, jumlah komputer saat ini seperti apa? Oh, kemampuan SDM saat ini seperti apa? Dan lain-lain. Oke ya. Nah, ini akhirnya kesimpulan ya, bertolak belakang intinya. Sehingga kalau tanpa informasi, tanpa perusahaan punya informasi ya, perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi dengan lancar ya. Ya tidak dapat beroperasi dengan lancar ya, dan mengambil keputusan manajerial secara objektif ya. Bukan sekedar asumsi ya, objektif karena tidak berbasis data ya. Tidak berhasil informasi. Nah, informasi kan sumbernya dari data ya kan. Data itu kan sumbernya dari fakta ya. Fakta itu kan sifatnya objektif ya. Jadi intinya itu. Jadi kalau kita tidak memiliki informasi, ya, perusahaan tidak memiliki informasi ya pasti nanti akan ngawur memutuskan sesuatu, sekedar asumsi atau mungkin ya apa gitu. Ngawur ini ya, subjektif ini ya, seperti itu. Intinya itu ya kesimpulannya ya, karena perusahaan tidak tahu secara pasti kondisi di lapangan. Oke ya kita lanjut ya. Nah ini tambahan dari informasi sebagai darah nadi perusahaan. Maksudnya ada beberapa strategi ya penggunaan IT ya khususnya dalam masalah e-bisnis di sini. Jadi ada beberapa ya yang strategi dalam kalau perusahaan ingin menggunakan IT dalam pekerjaan untuk menunjang e-bisnisnya, untuk menunjang bisnisnya, gitu. Jadi yang pertama adalah latar belakang ya, harus adanya IT itu adalah demi daya saing yang pertama. Yang kedua adalah komitmen ya, harus ada komitmen ya, manajemen yang ingin menerapkan teknologi ya
Sehingga kalau tidak adanya komitmen di dalam perusahaan ya nggak akan jalan ya teknologinya seperti itu. Yang jelas yang keinginan bersama lah ya. Yang ketiga ini sama ya intinya, komitmen juga intinya. Jadi intinya ada beberapa orang ya, ada beberapa semua lah intinya, semuanya itu cenderung mendukung ya, mendukung adanya bisnis, dilakukannya bisnis. Sehingga nanti kalau misalnya ada perubahan prosedur, SOP ya dalam perusahaan, karena sudah sama-sama niat ingin berubah untuk lebih baik, ya pastinya nanti akan ditaati oleh semuanya. Itu latar belakangnya ya untuk pemakaian e-bisnis. Ya. Terus kiat-kiatnya bagaimana? Nah, yang pertama adalah buat perencanaan ya, investasi ya, perencanaan investasi teknologi di sini secara mendetail dan komprehensif. Jadi harus sebelum kita bangun, kita bangun bisnis, bisnis apa ya, itu. Ya dalam artian menggunakan teknologi ya, teknologi informasi. Menggunakan teknologi web yang apa ya, DI kah, Laravel kah, atau yang JS itu kah, nah, seperti itu ya. Nah, itu kita harus pahami dulu secara komprehensif dan detail. Oh, teknologi ini kuatnya segini untuk kasus ini. Nah, itu. Contohnya itu. Oke, kemudian lanjut, kiat selanjutnya adalah tentukan arah investasi teknologi untuk menjawab dan jangka panjang. Di sini jangka panjang ya. Biasanya itu memang itu sih perusahaan dibangun itu kan supaya dia bisa survive jangka panjang, ya kan. Sehingga ya pasti kita harus sehingga artinya bias cenderungnya itu teknologi yang digunakan oleh perusahaan kalau misalkan dari awal itu harus teknologi yang mutakhir ya, teknologi yang terbaru. Jadi sudah bukan zaman dulu, teknologi zaman dulu dipakai, ini bukan ya. Seperti itu. Karena ya teknologi sendiri itu kan ya sangat pesat ya, sangat cepat sekali untuk berkembang. Mungkin setahun itu sudah ganti lagi trennya. Setahun itu perubahannya sudah banyak, sangat signifikan perubahannya. Jadi yang katanya yang jangka panjang ini pun bagi kasus IT itu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah termasuk artinya jangka panjang ya. Karena ya pasti seringnya berubah trennya itu. Seringnya kadang mempelajari ini, mendengarkan ini, ternyata ganti seperti itu. Ya itu memang tidak bisa dihindari ya. Namun tetap kita bisa meminimalisir itu apabila kita menggunakan teknologi yang paling mutakhir. Biasanya kalau teknologi yang paling terbaru itu kan akhirnya kan mundur kan ya, lebih lama expirednya, ada baca seperti itu. Contoh kayak XP dulu mungkin bertahan cuma berapa tahun, 10 tahunan mungkin ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Windows ini kan ya kalau pengen bertahan lebih lama itu ya kalau Windows berarti Windows 10 sekarang kan seperti itu. Oke, kemudian bentuk struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Nah, ini fleksibel dan adaptif. Kiatnya ini, jadi harus tahu ya. Kalau sudah pengen bangun bisnis, berarti juga harus tahu sudah harus berniat ya semua SDM-nya tersebut, semua pegawai-pegawai tersebut ya dalam seluruh organisasi tersebut untuk berubah nanti. Jadi, untuk melakukan perubahan itu harus siap seperti itu. Pasti akan ada berubah ya SOP yang sebelumnya. Sebelumnya itu saya harus nulis. Nah, ternyata selanjutnya harus ngetik dan akhirnya seperti itu. Dan lain-lain ya. Mungkin saja bisa dianggap lebih susah ya. Namun pada awalnya, tapi lama-lama setelah adaptasi pasti akan lebih mudah. Ya ini Mas Septian ini curhat ini ya, sudah mengalami. Oke, ya nanti saya tanggapi nanti ya. Silakan mungkin yang bagi ada yang nanti pengen menyampaikan sesuatu bisa di chat. Kiat, oke, ini masih kiat-kiat ya. Selanjutnya adalah bentuk tim khusus. Nah, ini tim khusus berarti artinya beberapa saja untuk melakukan proses change management. Apa itu change management? Change management ya. Jadi intinya manajemen perubahan ya, di sini bahasanya itu. Terus apa itu? Ya artinya kemampuan ya manajemen
dalam mengubah ya, mengubah apa? Ya bisa mengubah manusianya itu ya. Contoh yang tim khusus tersebut itu harus bisa melakukan perubahan yang semula manusia karyawan tersebut itu lembek misalkan ya tidak disiplin jadi disiplin seperti itu. Oh tidak terkontrol menjadi terkontrol. Oh tidak terorganisir ya terorganisir. Oh tidak tepat waktu jadi tepat. Jadi perubahan ya. Khususnya juga kalau adanya nanti teknologi misalkan pasti kan ada perubahan prosedur ya, prosedur. Nah itu juga harus bisa ya, tim khusus tersebut harus bisa juga melakukan ya. Ada tim khususnya ya, yang bisa melakukan untuk menggunakan si karyawannya tersebut untuk ke arah SOP yang baru, prosedur yang baru. Ya, mengubah manajemen ya, Mas. Oke, jadi seperti itu. Nah itu ya. Kemudian benahi dulu sistem pengolahan sumber daya perusahaan yang secara terpadu. Ya ini kalau jangan masih ada kesalahan-kesalahan ya, harus dibenahi dulu. Ya minimal harus itulah ya, dikembangkan. Kalau misalkan kalau masih semula kan masih belum IT benar direncanakan ya, dibenahi. Oh, yang ini sekiranya sudah nggak dipakai, yang ini prosedur ini sudah nggak dipakai, misalkan itu dan lain-lain. Yang jelas ini ya, semua langkah di atas yang sebelumnya tadi harus mengacu pada strategi bisnis perusahaan. Dalam artian ya tujuannya ya, tujuan bisnisnya itu awalnya apa? Visinya mungkin ya, bisa dianggap visi lah. Visinya. Harus mengacu pada itu. Oke, mungkin itu ya nanti kiat-kiatnya sebagai tambahan. Ada kiat-kiat yang lain juga sih ya, kalaupun googling kiat-kiat mengenai bisnis itu banyak sekali di internet. Ya. Ini referensi yang dari sini ya. Oke. Kemudian faktor-faktor ya, faktornya penyebab bisnis gagal di sini. Yang pertama adalah ya yang kebalikannya ya, kebalikan dari kiat tadi ya. Tidak ada komitmen, nah, itu pasti ya. Pasti ada teknologi bagus, tapi orang-orangnya nggak mau ya, nggak niat dalam menggunakan ya sama aja ya. Karena kan unsur dasar dari SI adalah manusia kemarinnya kan, dari manusia oleh manusia dan untuk manusia itu. Jadi kalau manusianya nggak niat ya sudah useless akhirnya seperti itu. Kemudian ini penerapan bisnis yang diadukan manajemen ya oke ya, sudah paham. Tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Oke ya. Jadi teknologi yang digunakan itu gak selaras ya, tidak selaras, tidak sama ya seperti strategi perusahaan. Misalkan perusahaan tersebut ingin apa, misalkan strateginya adalah menerapkan teknologi website yang berbasis hybrid apa ya, mungkin nama temannya apa ya itu namanya, pokoknya bisa digunakan di semua platform, bisa HP web tapi bisa di ini itu ya, responsif itu ya, namanya responsif seperti itu ya. Berarti kita harus menggunakan teknologi TI yang mendukung responsif itu, bisa digunakan di berbagai platform seperti itu. Nanti kalau ternyata strateginya nggak selaras ya, ini pakai ini sendiri, ini pakai ini sendiri, ini pakai sendiri, misalkan itu nanti ya nggak efektif akhirnya. Ya oke, Mas Sidney ya, ini sudah ini ya, sudah tahu ya Flutter ya, memang Flutter ya. Oke. Nah, oke, mungkin itu ya banyak ya, intinya kalau googling pun banyak, nggak hanya React sama Flutter ya. Tapi memang ini yang tren sekarang seperti itu. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan untuk faktor-faktor ya, untuk yang selanjutnya. Di sini adalah salah menerjemahkan ya dan membaca kebutuhan ya, kebutuhan perusahaan, kebutuhan pokok ya, kebutuhan yang benar-benar krusial. Nah itu. Jadi ini salah ya. Oh saya butuhnya aslinya ini kok, tapi kok dikasih itu, nah seperti itu. Harus sesuai kebutuhan ya.
Nanti biasanya kalau di apa ya di RPL akan ada kan nanti mata kuliah RPL itu ada teori yang mengenai tentang bagaimana membuat ya mengembangkan software development lah, intinya tentang software development. Jadi bagaimana untuk tapi secara teori sih harusnya ya. Bagaimana untuk mengetahui kebutuhan user secara asli ya, mengetahui gimana, nah pakai metode apa ya. Contohnya ada yang istilah agile, waterfall, nah seperti itu. Seperti apa, nah kebutuhan ya. Tapi yang jelas di sini diporoskan adalah apapun itu ya, bisnis apapun itu harus sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhannya benar-benar butuhnya apa. Nah, contohnya manusia kan kebutuhan pokok itu ya, kebutuhan pokok itu harus kita penuhi dulu sebelum kita mewujudkan ke kebutuhan sekunder maupun tersier. Ya, ini Scrum, oke. Oke ya, seperti itu. Kemudian ini pilihan teknologi kita sesuai dengan tren perkembangan industri ya, ini tadi sudah ya, ini pasti ya. Trennya saat ini harus sesuai ya. Kemudian menggunakan target jangka pendek dengan pijakan investasi ya. Tuh. Harusnya jangka panjang ya. Oke, mungkin itu ya, ini tren ini yang krusial ini sebagai orang IT harus tahu ya sekarang trennya itu apa dan kita harus ini. Ya memang sih effortnya besar ya. Memang IT itu sekarang kan sudah marak ya, banyak sekali IT. Nah untuk itu banyak sekali juga software, tools, framework pendukung ya dalam membantu programmer ya, membantu IT dalam mengembangkan software, banyak sekali ya. Namun harus kita ketahui juga trennya saat ini apa. Nah, teknologi saat ini itu trennya itu apa. Nah, seperti itu. Sangat terus berkembang. Ya Pak nggak mau ya terus belajar ya. Orang teknik, khususnya orang teknik informatika itu harus terus belajar. Tapi bagaimanapun juga, biasanya budgetnya untuk IT itu lebih kecil ya daripada teknik yang lain ya. Contoh kalau teknik sipil kan nanti kan membangun rumah ya kan itu kan ada bentuk fisiknya kan ya. Nah itu. Tapi kalau kita sebagai seorang IT kan cukup ya mempelajarinya, cukup tinggal googling saja, lihat dokumentasi, mencoba trial and error, minimal bisa hello world gitu ya. Nah itu nanti lama-lama akhirnya kan bisa itu. Yang penting sudah tahu dasar-dasar di pemrograman itu, ya kan, atau penggunaan teknologi itu pastinya nanti lebih cepat ya beradaptasi dengan tren saat ini. Contoh polanya, misalkan pemrograman ya, kalian kan sudah belajar konsep pemrograman pakai C ya kan. Saya yakin nanti kalau C-nya sudah ahli itu ya, nanti menuju ke C# ya, ke OP itu, namanya OP nanti semester selanjutnya ya, itu lebih mudah. Jadi itu, yang jelas walaupun terasa sia-sia misalkan untuk belajar, sekarang teknologi saya sudah pelajari sudah nggak dipakai, sudah usang gitu ya. Namun tetap secara dasar tidak sia-sia dalam mempelajari hal tersebut. Ya. Oke ya, itu. Ya saya sendiri pun dulu juga mengalami ya. Dulu saya itu sering belajar, sangat mendalami itu tentang teknologi namanya Flash. Mungkin yang pernah tahu Flash ya. Sekarang kan sudah mati Flash ya kan. Jadi ya sudah harus beralih itu. Harus beralih ya, bahasa Flash sekarang sudah nggak ada ya. Ya maupun ada paling ya cuma buat senang-senangan aja. Tapi dalam bisnis sudah nggak dipakai. Jadi harus beralih ke teknologi lain. Oke, mungkin itu ya. Ya benar Mas ini ya. Jadi itu Flash dulu saya itu. Ya itu contoh dari saya sendiri. Tapi pasti nanti saya yakin ya walaupun nanti ya semoga tetap minim ya. Makanya ya itu tetap minimal itu kita belajar yang tren-tren aja. Kalau kalian sendiri di sini kan misalkan baru belajar ya sudah pelajari yang tren saat ini itu apa. Oke, mungkin itu.
Oke, kita lanjut ya. Tadi itu sudah informasi bagi darah nadi perusahaan ya. Oke, nah sekarang ini informasi bagi manajer. Informasi bagi manajer. Pasti penting ya, tadi kan di awal saya. Manajer itu wajib memiliki informasi ya dalam mengelola perusahaan. Nah, di sini untuk apa manajer ya? Sangat butuh informasi. Nah ini beberapa ya. Yang pertama adalah untuk membuat keputusan. Kedua adalah untuk mengelola kompleksitas hubungan antara organisasi dan environment-nya dan lingkungannya. Bisa tuh ke perusahaan yang lain kah, atau ke customer-nya kah, atau ke lingkungannya sendiri ya. Seperti itu ya. Mengelola atau sebagai dasar pengendalian. Membuat perencanaan. Ya ada banyak ya sini ya, ada banyak sekali, kalian bisa dinalar ya mungkin. Tapi jadi beberapa hal manajer itu membutuhkan informasi ya untuk ini, membuat keputusan ini ya. Tanpa informasi yang keputusan yang diambil nanti kan tidak objektif. Nah di sini ada pernyataan ya. Makin banyak informasi yang didapatkan, jadi makin pasti ya di sini dalam pengambilan keputusan. Jadi makin banyak informasi makin baik ya dalam mengambil keputusan. Sehingga grafiknya ya seperti ini ya. Nah ini. Terus pertanyaannya ya, mungkin kok bisa Pak? Misalkan tuh ya, kok bisa banyak informasi? Nah, apa enggak nambah bingung gitu ada informasi? Nah, masih ingat kan ya, informasi itu apa? Maksudnya makna dari informasi itu apa? Kan artinya kan ya data ya, data-data yang sudah memiliki arti ya kan, yang sudah diartikan. Jadi memiliki makna atau arti dari suatu hal ya. Contohnya kalau misalnya informasi perusahaan berarti sebuah data ya yang atau kumpulan data yang bisa bermakna yang berarti untuk perusahaan. Gitu. Jadi yang sudah difilter ya. Beda dengan data ya. Ini bukan sebagai data. Kalau data itu semakin banyak data ya belum tentu itu semakin ada kepastian. Bisa saja contoh misalkan mau melakukan penjualan itu ya. Misalkan mau menjual apa gitu ya, penjualan tren saat ini. Ya mungkin saja dari ilmu marketing misalkan bukan ilmu marketing. Jangan saja itu ternyata yang dibutuhkan itu cukup 5 tahun saja kok. Riwayat 5 tahun transaksi, misalkan seperti itu. Nah itu kan masih data kan ya, transaksi. Misalkan Januari itu berapa, penjualannya berapa, Februari berapa, nah itu cukup 5 tahun saja, misalkan efektifnya seperti itu. Nah terus kalau misalkan ada banyak data, misalkan manajer itu punya sampai 20 tahun, 30 tahun transaksi, nah ya tentu saja mungkin saja ya makin bagus mungkin saja, namun saya yakin seperti halnya itu ya, kalau efektifnya cuma 5 tahun saja, ya cukup 5 tahun ya. Karena kalaupun banyak data itu adanya perubahan pasti tidak signifikan juga. Tapi beda, kembali lagi ke informasi ya. Karena beda ya, informasi sama data itu beda. Nah itu dibedakan mana informasi dan mana data itu ya. Oke, mungkin itu ya. Nah kita lanjut di sini tingkatan atau level manager. Ini juga bisa dinalar juga ya. Pasti tingkatan ya itu umumnya ya, tingkatan apapun ini misalnya ada tingkatan kan itu. Ya ini juga manajer ya. Ada manajer atas, manajer tengah, manajer lini pertama. Ya namanya lini pertama sih, bukan bawah. Tapi terserah kalau diasumsikan seperti itu ya bisa. Nah, manajer atas itu mengurus ya mengenai tentang strategis ya. Taktis, manajer lini pertama itu tentang operasional. Strategis itu berarti jangka panjang, taktis itu jangka menengah, operasional itu jangka pendek. Nah, polanya kan seperti itu kan ya. Jadi mudah dihafal kan, jadi polanya itu. Atas strategis panjang, tengah taktis, tengah ya tengah juga
Lini pertama operasional pendek itu. Nah, ini penjelasannya ya. Dan ini ya, ini di bawahnya ini ada karyawan-karyanya. Jadi manajer itu pasti punya karyawan ya. Tuh. Itu. Nah, di sini informasi tadi levelnya ya, keterangannya. Jadi manajer tingkat atas itu bertanggung jawab ya atas pengelolaan organisasi keseluruhan. Jadi seluruhnya ya. Contoh kalau di kampus itu direktur ya, misalnya seperti itu. Ya di perusahaan pun juga ya direktur namanya biasanya seringnya ya. Itu. Jadi dia itu semuanya itu bertanggung jawab dia ya. Di manajer tingkat atas itu. Manajer tingkat atas itu nggak harus direktur ya, bisa aja wakil direktur, nah seperti itu. Nah, jelas dia itu tanggung jawab secara keseluruhannya. Nah ini untuk kemudian lebih ke arah kebijakan ya, membuat rencana, sasaran jangka panjang di sini. Merumuskan strategi, menyusun prosedur, operasional ya, secara umum lah. Operasional tapi secara umum ya di sini. Menerapkan pedoman interaksi organisasi dengan lingkungannya ya. Dan ini biasanya memerlukannya itu cukup ringkasan ya. Dia tuh memerlukan informasi itu cukup ringkasannya saja. Karena untuk yang informasi secara detail dan teknis itu nanti dipegang oleh manajer yang lini pertama. Nah, dari seluruh transaksi dan contohnya ini kalau misalkan kegiatan yang transaksi ya berarti dari periode tertentu saja itu. Jadi berupa ringkasan yang biasanya sering berbentuk tabel saja atau grafik ya atau informasi global ya seluruh kegiatan tersebut. Oke, ini yang tingkat atas. Lanjut kementerian yang tingkat tengah ya, sama ya, hasilnya sama dengan yang tingkat atas, namun skopnya itu hanya ini skopnya itu hanya untuk divisinya saja. Contoh kayak di kampus yang namanya kadep gitu ya. Jadi sama hasilnya membuat kebijakan, membuat sasaran rencana, namun khusus untuk skopnya, batasannya itu untuk itunya saja. Ya, divisinya saja ya, departemennya saja, divisinya saja, produknya saja ya. Pokoknya wilayahnya saja di situ. Sisanya sama ya, merumuskan strategi dan lain-lain. Nah, itu. Pokoknya cuma ini untuk divisinya saja. Divisi IT ya berarti untuk ya wes untuk IT saja ya. Informasi diperlukan ya berarti terkait IT saja. Gitu ya. Untuk yang tengah. Nah, kemudian untuk yang ini. Lini pertama manajer tingkat bawah. Manajer lini pertama ya namanya itu. Yang jelas yang bawah itu bertanggung jawab atas pelaksanaan, namanya pelaksanaan ya. Operasional ya, operasional ya di sini. Jadi lebih ke arah teknisnya ya di sini bertanggung jawabnya. Jadi kalau keputusan ya berarti membuat keputusan jangka pendek. Misalkan harian, oh ini teknisnya harus gini, teknologinya, prosedurnya harus gini, detail banget ya teknis secara teknis, jangka panjang. Ini gini. Oh produk ini harus selesai 2 minggu misalnya seperti itu. Nah, kan jangka pendek kan ya. Oh ini tiap hari harus buat transaksi harian, buat laporan harian misalnya seperti itu. Nah, jadi lebih ke arah teknis. Kalau di kampus berarti kayak kaprodi. Jadi lebih jadi intinya menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh manajer atasnya ya. Nah, itu dijalankan ya, dioperasionalkan oleh ini si manajer lini pertama. Lebih ke arah prakteknya lah intinya itu. Lebih ke arah rincian, lebih ke arah detailnya. Tuh. Oke ya, mungkin itu. Oke, ini ada keterampilan ya, keterampilan juga dengan dasar. Jadi yang tadi dimiliki ya, kalau dia sebagai manajer tingkat ini pertama, berarti ya keterampilan teknis itu wajib dimiliki ya. Iya. Teknis itu ini gini. Biasanya berubah untuk praktek ya, sering langsung ke teknisnya. Programnya misalkan itu ngaturnya ini contoh ini apa nih? LAN ya. Ngatur LAN WAN jaringan internet ini, pengolahan data dan lain-lain ya. Nah, jelas langsung ke teknis. Jadi ini ya keterampilan teknis. Nah, yang kedua adalah keterampilan manusiawi. Jadi lebih ke arah ke SDM-nya ya, ke arah manusianya. Bisa
bekerja sama, untuk kemampuan kerjasama, kemampuan untuk memahami, mempengaruhi, memotivasi orang ya, jelas itu ya, orang-orang itu. Jadi bisa sebagai individu maupun dalam kelompok. Nah itu biasanya itu untuk ini manajer untuk menengah ya. Gitu pula untuk kadep ya, di sini kadep di kampus itu memang kalau ada urusan masalah karyawannya itu, pegawainya, dosen atau karyawannya itu langsung menuju ke ini. Oke, soft skill ya, soft skillnya bagus harus saja, benar. Nah, jadi harus itu ya, biasanya menyampaikan permasalahannya ya alias curhatnya misalkan itu ke situ. Nanti akan mungkin diarahkan, dimotivasi, nah seperti itu ya. Tingkat menengah itu seperti itu. Kalau masalah yang lini bawah itu cuma fokus ke operasionalnya ya. Biasa kadang itu ya emang nggak peduli, misalkan PM itu ya. Pokok itu teknisnya ini kamu harus kerja ini. Nah, mungkin aja ada masalah yang lain yang dihadapi oleh karyawannya kan biasanya itu seringnya ya wis nggak peduli kadang seperti itu. Tapi ya tetap ada sih ya yang walaupun ini bawah tapi baik hati dengan itu ya tetap ada. Namun ini ya tetap kewajiban ya. Yang namanya kewajiban ini kalau dibagi ya atas keterampilan ini, ya keterampilan manusiawi ini wajib ya. Wajib dimiliki oleh yang bagian manajer menengah. Oke, baik. Kemudian nah ini konseptual ya. Jadi keterampilan konseptual jadi kemampuan dalam merancang ya, melakukan strategi. Nah, seperti itu adalah prasyarat ya atau kewajiban oleh manajer tingkat atas. Nah, nanti kan karena pasti ya tujuan, visi, misi itu kan pasti yang membentuk adalah yang tertingginya itu. Direkturnya kah, visinya pengen ke arah mana perusahaan tersebut, pengen dibawa kemana, misalnya seperti itu ya. Oke, jadi ini berupa kemampuan mengkoordinasi dan integrasi semua kepentingan ya. Jadi kepentingan seluruh divisi itu harus disinkronkan. Nah, itu dan aktivitas organisasinya. Jadi bisa mensinkronkan. Oh, yang IT harus integrasi sama yang pengadaan, misalnya seperti itu dan lain-lain. Walaupun cuma konseptual ya, tapi ya ini makin biasanya lebih berat ya tugasnya. Oke, mungkin itu tiga keterampilan. Kemudian ini tantangan ya, tantangan yang dihadapi manajer secara umum, misalnya ya. Jadi mungkin nanti ada banyak juga sih kalau misalkan cari referensi yang lain. Tapi yang pertama yang jelas ini ya manajer ya. Ini semua manajer manapun ya, khususnya itu yes manajer ya, semua manajer itu yang pertama adalah memiliki visi atau cita-cita. Minimalnya sih tujuan ya, punya tujuan gitu. Jadi ya harus ya, namanya manajer kan karena kan nanti mempengaruhi kan, mengarahkan SDM ya, sumber daya, tidak hanya manusia ya, sumber daya. Jadi untuk mengarah supaya untuk kebutuhan perusahaannya. Gitu. Jadi harus pasti dia tuh punya target ya, punya tujuan, punya visi. Nah seperti itu. Karena tanpa punya visi ya dia akan nggak arah nanti memutuskan atau membawa timnya itu ke arah mana gitu. Visi ya. Kemudian yang kedua ini ya punya etika. Ya, ini harus punya ya. Karena tim manajer kan adalah perannya kan sebagai pemimpin juga. Pemimpin harus beretika. Ketua kelas itu ketua kelompok. Siapa saja juga perlu etika sih. Bahkan individu pun ya punya etika harus ya. Tapi ya ini semua orang sih harus punya etika sih ya. Namun ini benar-benar sangat wajib ya bagi manajer itu harus punya etika. Jadi contohnya ya etika ke bagaimana dia bersikap ya. Karena nanti ini memikirkan nilai dan etika, dampak, manfaat pada perusahaan serta bagaimana menangani dampak negatif. Nah ini prosesnya ya. Nah jelas di sini tanpa nilai dan etika ya, manajer itu tidak dapat mengelola dengan baik ya itu ya.
Ya karena apa? Ya karena yang dikelola itu bukan robot ya, manusia ya. Wis seringnya dibentak-bentak, dimarah-marahi ya, kayaknya lama-lama karyanya ya mutung. Ya. Pengennya manajer memang harus cepat, harus makanya dicambui gitu ya. Anggap aja manajer yang menganut asas otoriter misalnya seperti itu ya. Ya itu dicambui misalkan seperti itu. Nah, ya kepemimpinan itu ada beda-beda ya, ada banyak jenisnya, otoriter, demokrasi dan lain-lain ya. Mungkin bisa di googling, itu ada banyak. Itu pun juga ada plus minusnya hasilnya ya. Namun di Indonesia kan seringnya kan ya orangnya ya ini ya demokratis ya, berperasaan misalnya, beretika ya. Tuh. Nah, jadi ya harus tahu juga, kita harus manajer itu harus tahu juga, harus diapakan ini apa maksudnya supaya manusia karyawannya tersebut bisa karya lebih baik, itu harus gimana etikanya sebaiknya. Apakah langsung dimarahi? Kan tentu saja tidak ya. Mungkin diapakan dulu, ditanyai dulu atau yang mana, gimana seperti itu. Intinya itu ya etika ya. Dan yang ketiga adalah ini kepekaan ya. Mungkin bisa tidak hanya kepekaan, toleran lah, ini rasa toleran atau peka, ya peka atau toleran lah intinya ya. Akan keanekaragaman. Jadi di sini ya untuk baik budaya-budaya dari berbagai bangsa dengan pemahaman budaya untuk manajer dalam informasi dan organisasinya. Yang jelas kalau dia itu punya karyanya itu punya budaya yang berbeda gitu ya. Itu gaya bahasa yang berbeda, misalnya contohnya itu yang berbeda dari, kadang kan persepsinya tiap orang kan juga berbeda-beda ya kan ya, berdasarkan latar belakangnya ya, keanekaragamannya. Mungkin bagi si A itu misalkan contoh gaya bahasa seperti ini tuh ya dianggap normal, namun mungkin bagi si B itu tidak normal. Contohnya seperti itu ya. Contoh si A ini memang tahan dimarah-marahi, misalkan memang dimarah-marahi memang hal yang wajar, tapi yang B misalkan dimarah-marahi itu bukan hal yang wajar. Nah, itu. Jadi itu harus tahu ya, punya peka. Sehingga nanti bisa tahu juga orang ini itu saya harus gimana, orang ini saya harus bersikap gimana. Nah, seperti itu. Nah, orang dia juga harus toleran gitu ya. Misalkan kalau ada karyawannya yang gitu, misalkan guyonan misalnya ya, guyonan itu mungkin saja itu sangat tersinggung gitu ya. Ya mungkin saja itu yang gaya bahasa atau guyonannya itu mungkin dianggap wajar bagi dia gitu. Sehingga ya itu harus mau nggak mau harus punya kepekaan ya. Jadi tidak nuruti ego ya. Jadi emang harus punya rasa peka dan toleransi. Oke, mungkin itu sih. Iya, wis ini. Ya nanti ada tugas ya, tadi sekilas ya. Kelas satunya juga sudah maksudnya sudah juga ada tugas. Jadi jangan khawatir ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sini, silakan ya. Atau saya sampaikan tugasnya dulu biar nggak bingung ya. Saya sampaikan tugasnya dulu ya, mungkin nanti lanjut pertanyaan ya. Nah, ini tugasnya ya. Bisa terlihat ya di sini ya. Ini bukan 2 ya, tapi 3. Karena kebetulan ini kalian itu sampai 60. 60 kan ya, benar ya, 60-an ya. Harusnya ya. Nah, itu. Jadi 3 aja lah. Dan nanti ya enggak, koreksinya saya juga enggak terlalu itu. Yang penting semuanya nanti dalam 3 tetap kerja ya semuanya ya itu. Nah, ini 60-an. Oke. Jadi ini ya, tugasnya apa sih? Nah, tugasnya adalah mencari, searching ya, ini searching. Searching kemudian membuat laporannya ya, tentang penjelasan tentang suatu sistem informasi di sini, selengkap-lengkapnya. Bisa latar belakangnya, bisa tujuannya, bisa fungsinya, batasannya, asumsinya, input, output, copy, report, fitur, menu, dan lain-lain ya, itu ya, misalkan seperti itu. Nah, pokoknya selengkap mungkin dari sistem informasi tersebut.
pilihan sistem informasi, nah ini ketentuannya tidak boleh sama antar kelompok. Nah terus sistem informasi apa yang dibahas, nah itu tiap kelompok nggak boleh sama. Saya bebaskan ya terserah. Ini contohnya ya, ini contohnya. Tapi ini contoh yang lama sih, ini sudah nggak ada ya. Warnet ini masih ada mungkin ya. Ada ya nggak warnet sekarang? Billing warnet, saya sekarang internetan sendiri kadang. Pokoknya ini contoh dulu sih ya, ini karena referensi yang agak lama. Yang jelas terserah apapun itu. Sistem informasi nggak harus yang ada di sini, ini nggak harus ya ini ya. Jadi ini contoh saja. Ya bisa boleh pakai ini, misalkan sistem informasi tiket pemesanan pesawat ya, tiket pesawat, pemesanan pesawat. Itu sampai dibahas itu ya. Kenapa sih harus ada sistem informasi tiket pesawat? Oh, latar belakangnya adalah susahnya memesan tiket pesawat, antri seperti itu ya. Dan terusnya tujuannya apa sih ya? Untuk memudahkan pemesanan pesawat dan lain-lain lah. Ini juga yang lain ya. Yang enggak dari sini ada banyak juga kan. Contoh apa? Misalkan rental itu ada ya mas sekarang. Ya ada sih ya rental itu. Apa misalkan paspor ya kan, pembuatan paspor kan online kan. Apalagi ya e-commerce ya itu juga. Apa banyak kan ya, nanti silakan itu di itu ya, silakan nanti dicari. Oh ya, mungkin sambil itu saya lupa membuatkan slide-nya sih. Nah, apa Excel-nya. Tunggu 3 menit ya. Saya buatkan drive-nya dulu. Jadi ini intinya akan saya buatkan spreadsheet ya. Spreadsheet Excel itu ya. Nanti kalian bisa isi di situ tentang kelompoknya siapa, terus sistem informasi yang dipilih itu apa. Sebentar saya tekan dulu, hafalkan dulu sebentar. Daftar peserta MyDrive. Aku copy. Copy. Nah, itu ya coba diakses itu yang apa link yang saya share di chat, silakan apakah bisa diakses. Nah, nanti tuliskan di situ ya, bisa masuk semua kan, coba diklik masuk kan. Oh, ya ini masuk, ini anonim ya. Nah, situ nanti ditulis ya di situ kelompoknya siapa ya kan, terus pilihannya itu apa. Nggak harus hari ini kok, nggak harus hari ini. Namun yang jelas, maksudnya besok ya, terakhir itu besok sudah ditentukan mas. Kalau ngerjakannya nanti deadline-nya seminggu ya, seminggu. Kan 3 orang kan ceng aja kan ya. Terus analisa itu. Saya yakin seminggu ya pasti cukup lah. Apalagi 3. Nah itu terus apa lagi nih di sini? Oke. Nah yang jelas ya tetap ya nanti
beretika. Intinya ketentuannya adalah ini kan tadi apa tidak bersamakan ya. Jadi kalau misalkan sudah ada kelompok yang milih KTP misalkan itu ya. Ya kelompok yang mau menulis itu kalau kalah cepat ya harus dimaklumi ya. Harus di itu. Jadi ya itu. Ya siap yang cepat harus itu. Ya itulah pokoknya itu ya etikanya ya. Maksudnya nggak boleh mengoverride punya temannya juga nggak boleh ya. Ya itulah etika yang baik lah. Kalian kan juga sudah mahasiswa kan, jadi itu harus tahu ya itu. Paham ya? Jadi dari tugas ini, nah silakan kalau ada pertanyaan. Saya yakin pasti ada banyak pertanyaan ya mengenai tugas ini. Silakan. Coba sebelum saya sampaikan yang lain mungkin. Coba masih ada pertanyaan kan? Silakan ada pertanyaan. Tugas siapakah yang bertanggung jawab? Oh ya pertanyaan tadi dong. Ya oke, nggak apa, ditulis saja. Terkait tugas ini ya, terkait tugas ini apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke diskusi ya? Ya ini terserah ya, bisa copy report, asal laporannya mas. Laporannya itu apa saja gitu. Laporan yang ada di sistem informasi tersebut itu contoh sistem apa gitu ya, sistem bank. Laporannya itu berupa apa? Reportnya, laporannya ya, rumah sakit misalkan ya ini apa namanya daftar jumlah pasien seperti itu. Ini gak wajib ada, misalkan nggak ada kok. Ya. Pokoknya selengkap mungkin ya. Contoh apa gitu, selengkap mungkin. Misalkan latar belakangnya nggak ada, misal saja ya, ya nggak apa-apa. Apa saja yang kalian temukan dari sistem informasi tersebut ya mengenai informasinya, silakan tulis ya. Saja yang lainnya juga kan ya, menunya yang wajib ada sekarang. Desainnya saat ini itu seperti apa? Contoh kalau rumah sakit itu sebaiknya putih, seperti itu. Informasi ya, dapatkan itu. Nah, pokoknya nanti itu dijelaskan selengkap mungkin ya, yang kalian peroleh informasi. Ya gitu ya Mas ini ya. Jangan tawuran Excel online ya. Oke. Oke Pak Mudeng. Oke, sip. Nah, ada lagi terkait tugas ya, terkait tugas ini apakah ada pertanyaan? Mungkin. Oke, mungkin langsung ya. Jadi yang ya oke, saya ada pertanyaan ini. Ada yang typing ya, silakan typing. Ini ujuk-ujuk apa ya? Ini ya kalian ternyata sudah bisa ini ya, sudah bisa menuliskan kelompok ya ini. Maksudnya intinya ini sudah bisa inilah, sudah bisa mengambil orang lain sebagai kelompok. Berarti ini kalian ini pasti ada yang sudah ini koordinasi ini ya. Oke ya silakan bisa kalau sudah tahu kelompoknya siapa ya bisa tulis ya. Ya jelas ya jangan itu ya, jangan rebutan lah ya, rebutan kelompok. Saya yakin kalian semua ini kan ya sama-sama ya, aja sama gitu ya. Kalaupun nanti yang ada yang nggak kenal dengan ini kan jadi lebih kenal gitu. Ya walaupun online ya, tapi tetap kalau ada tambahan untuk pertemanannya, saya kan ya kan hal yang baik. Gitu. Masing-masingnya sesuai yang tadi kah Pak? Apa boleh selain itu? Boleh selain ini, boleh, sangat boleh ya malah kalau ini sudah nggak ada, saya rental VCD itu sudah nggak ada. VCD memang ada sekarang. Masih ada kah? Saya kok kurang tahu ya VCD itu. Ya ini kalau sudah usang ya nggak usah ya. Oke, bentar saya tulis. Boleh ya, boleh.
boleh. Oke, boleh yang bukan di sini lah, Bu. Tidak harus di sini, ya. Tidak harus di sini, oke ya. Itu. Nah, ini Netflix ya, oke. Itu makanya yang sesuai lah ya, saya sistem informasi saat ini ya. Saat ini itu apa itu. Rental buku masih ya, kan perpus ya. Oh ya, itu perpus sudah ada sendirinya. Oke. Ya ini saya beberapa pertanyaan atau diskusi saya nanti. Oke, mungkin saya sampaikan tadi tugas ya. Tugas ini kan nanti kan dikumpulkan ya kan, dikumpulkan. Nah, dikumpulkannya di mana? Nah, nanti di Etol ya. Di Etol saya buatkan ya. Nah, sekarang sebelum itu saya tawarkan ke kalian ya. Pengen dikumpulkan dalam bentuk PDF ya atau dalam bentuk PPT. Nah, untuk demokrasi ini ya, kita buatkan polling, nanti silakan dipilih ya. Ntar PDF, terusnya PPT. Nggak boleh mempengaruhi yang lain ya, kita voting, nggak suara. Ntar nih. Nah, ini ada voting yang saya buat ini. Nah, laporannya pengen dikumpulkan dalam bentuk apa? Terserah silakan ya. Oh, ini banyak ini yang ini. Menjurus ke satu pilihan ini, sudah. Oke. Oh, ini sudah ini ya. Oke. Oke, berarti ini cukup ini sih. Kelas ini cukup satu visi ya kayaknya ya. Kalau kelas satunya itu kemarin tapi tetap dimenangkan satu pilihan ya. Hampirlah 40-60 ya itu. Kali ini kayaknya ini satu pilihan ini. Ya ada sih ada yang pilihan yang lain. Pilihan satunya tapi itu. Tapi sudah sangat terlihat sekali ini. Ya oke lah, sudah 50% lebih ini kayaknya kalau yang belum voting ini menjawab. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu 1 menit, saya publish. Nah, oke ya, jadi nanti silakan dipilih sistem informasi apa yang itu. Nanti dikumpulkan di Etol ya, waktunya semingguan ya. Dan yang mengumpulkan siapa kan kelompok kan ya, perwakilan saja mas, terserah siapapun. Yang penting nanti di laporannya itu tuliskan ya, intinya buat cover lah intinya tuh, buat halaman depan. Itu ya itu intinya judulnya apa ya, sistem informasi yang dipilih apa, kemudian adanya siapa saja kelompoknya. Seperti itu ya. Oke. Cukup jelaskan. Baru nanti halaman selanjutnya itu baru kontennya atau informasi yang sudah kalian dapatkan. Saya latar belakang bahwa bla bla bla. Pokoknya yang diawali dengan cover ya awalnya. Oke ya, cukup jelas ya di sini. Oke, baik. Mungkin itu ini saya share aja pollingnya ini. Oke ya. Nah, ini PDF semua hampir ya. Walaupun ada yang belum voting. Nah, terus di sini terus ada pertanyaan biasanya. Ketentuannya gimana, Pak? Ya tadi ya, pokoknya yang pertama itu cover. Yang kedua itu baru isi ya, isi konten. Itu aja lah. Terus 3 itu daftar pustaka atau sumber. Ini saya ketikkan. Daftar pustaka atau sumber. Ada ya, misalnya jika ada. Ya, tapi saya yakin pastinya ada ya, kan pasti googling kan kalian ya. Silakan kalau berasumsi sendiri silakan. Tapi biasanya saya yakin pasti googling. Nah, jadi ini ya isi konten ini terserah nanti apa. Terus kalau misalnya ada pertanyaan maksimal berapa halaman terserah ya, bebas. Maksimal bebas terserah. Formatnya gimana teksnya ya juga bebas ya, terserah pakai Times New Roman, pakai Arial kah, pakai apa, nah serah. Itu ya. Yang penting bisa terbaca lah. Terus covernya gimana ya terserah juga. Mungkin kayak lapresnya itu, lapresnya konsep pemrograman. Kan seru buat kan ya. Nah itu bisa sebagai contoh juga bisa. Atau mungkin pengen desain yang lain ya silakan ya.
Yang penting ada cover, ada informasi sistem yang dipilih sama daftar anggotanya ya. Tuh. Oke, baik, cukup jelas ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui Mas Dimas ya, Mas Dimas Bubu. Oke, mungkin kalau itu memikirkan itu mungkin kalau ada pertanyaan aja terkait materi ini, mungkin saya mulai menjawab ini Mas Hafid ya. Tadi yang awas sendiri tadi apa ya? Kalau informasinya bocor gimana? Oke, seperti bocor ya. Saya mau Mas Hafid dulu. Mas Hafid bertanya kan, tugas siapakah yang bertanggung jawab untuk menentukan sebuah teknologi yang akan digunakan oleh satu perusahaan dalam bisnis ya. Teknologi itu kan untuk saat ini perusahaan itu divisi untuk IT itu ada sendiri ya. Apapun itu perusahaan yang non IT pun pasti ada divisi IT. Ya. Untuk itu divisi berarti adalah ke ini manajer menengah ya. Tuh. Kecuali kalau dia itu memang benar-benar perusahaan yang khusus IT gitu ya, pasti nanti divisinya terpecah-pecah sendiri. Ya berarti nanti tinggal ditentukan teknologi apakah. Nah, misalkan ada divisi web sendiri, divisi Android sendiri, misalkan seperti itu ya. Ya itu berarti tetap manajer tengah yang menentukan. Jadi manajer untuk yang divisinya. Kalau teknologi web berarti ya ke manajernya yang di divisi web, nah seperti itu. Itu ya. Nah, kalau yang divisi atas itu lebih ke arah ini ya, cita-cita, visi, tujuan, ya, perencanaan, kebijakan, nah seperti itu. Itu ya Mas Hafid ya. Terus kemudian kalau informasinya bocor, kita apa dampak terbesar bagi perusahaan? Itu ya. Ya dampak terbesar pasti apa ya? Ya pasti akan rugi ya. Minimal adalah kalau data bocor, misalkan kalau datanya itu memang benar-benar gak bernilai aja ya. Contohnya bukan ini ya, bukan semacam privasi kayak password kayak apa. Nah, contoh kayak apa lah, data penjualan gitu ya. Contoh ya itu. Nah, itu pasti akan berdampak besar bagi akan menguntungkan pesaingnya ya. Contoh misalnya seperti itu. Jadi pesaing itu nanti lebih punya keuntungan ya dalam menjatuhkan contoh. Kadang data tersebut itu adalah ternyata si perusahaan ini itu penjualan waktu bulan April itu sangat turun. Nah, mungkin saja itu karena itu ya kan, karena dia itu adanya migrasi atau ada perubahan kebijakan misalnya seperti itu ya. Nah, berarti si pesaingnya itu kadang bisa memanfaatkan informasi tersebut. Berarti perubahan kebijakan itu akan berdampak besar ke penjualan. Akhirnya kan pesaingnya tidak itu kan ya, tidak terkena itu, bisa meminimalisir resiko seperti itu. Kalau semisal terkait dengan data-data pribadi, misalnya data perusahaan, data profil ya tetap ya. Nanti bisa perusahaan yang lain bisa tahu, itu pegawainya siapa saja sih. Perusahaan ini bisa bagus ini dia itu siapa saja sih, orang-orangnya berkemampuan apa saja sih, nah seperti itu. Nah, masalah HRD kan, misalkan itu, nah nanti kan bisa pesaingnya kan akhirnya bisa itu, bisa mengikuti, akhirnya bisa saja bisa menyusul. Yang pasti nggak ada ininya sih ya, dampaknya pasti selalu negatif ya kalau informasi itu bocor. Maksudnya contoh kalau informasi ini ya terkait perusahaan ya, informasi internal. Beda kalau misalkan sebuah informasi yang bermanfaat, contoh ya apa yang sistem informasi profil informasi COVID ini misalkan ya kan memang untuk ini kan untuk masyarakat kan biar diketahui. Tuh. Tapi kalau terkait dengan informasi bocor ya berarti kan bocor artinya kan berarti ya informasi tersebut kan sinyal privasi tapi bocor kan pasti ya dampaknya itu. Ya dampak terbesarnya paling terbesar ya perusahaan tersebut bisa kalah ya, bisa bangkrut ya karena pesaingnya sudah lebih baik dengan menganalisa informasi yang sudah bocor tadi. Oke, mungkin itu ya. Oke, sekarang kalau ada yang pertanyaan lain. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan yang tugas tadi ada yang belum jelas ya bisa tanyakan ya. Terserah ya, terserah.
Kita masih punya waktu 15 menit ya untuk diskusi. Ini Mas Sidney ya. Bagaimana menurut pandangan Bapak jika sebuah perusahaan sering sekali gonta-ganti stack? Misal pakai Node, terus bulan ganti ini, terus beberapa bulan kemudian pakai Rewrite. Oke, iya oke. Perusahaan itu gini ya, contohnya itu memang hal tersebut kadang-kadang tidak bisa dihindari ya. Namun kalau terlalu cepat untuk berganti itu ya seringnya ya tahap untuk developmentnya pun juga tidak akan maju ya, atau tidak akan berpindah aja. Contohnya pokoknya tidak akan membuahkan hasil lah. Contoh baru sebulan 2 bulan ganti itu kan artinya masih tahap pembelajaran aja. Tahap itulah artinya tahap literatur lah Mas Yan. Seringnya itu seperti itu kalau menggunakan teknologi baru. Oh ini pakai ini, saya yakin masih awal-awal masih tahap literatur ya, literatur lah. Kata literatur sudah ganti, literatur sudah ganti, berarti yaitu sebelum terimplementasikan apakah teknologi ini baik atau tidak ya tidak tahu ya. Hasilnya pun juga sebelum tidak diketahui. Nah, itu kurang baik sih ya kalau langsung ganti. Memang kalau misalkan mengikuti tren, oh bulan ini trennya ini, ternyata 2 bulan kemudian trennya ini. Apakah kita wajib berubah langsungan? Ya tentu saja tidak ya. Karena sebagai hal yang kalian harus ketahui ya, teknologi itu prioritas nomor 2 ya. Yang nomor pertama itu adalah apa? Arsitektur. Mungkin kalau itu masukan dari industri sih ya. Kami Pens itu kan ini saja berkolaborasi juga dengan industri, beberapa industri khususnya untuk teknik informatika dan khususnya untuk software development ya, RPL ya. Itu berkolaborasi dengan perusahaan ya, contohnya ke perusahaan yang sering kita jadikan mentor atau jadikan masukan itu namanya perusahaannya itu namanya Pak Maulidan ya, PT Maulidan Teknologi Kreatif. Mungkin bagi yang sudah pernah dengar dengan nama Pak Maulidan, yaitu terus beliau berkolaborasi dengan kami ya. Biasanya itu sering memberikan masukan-masukan, sering memberikan apa saja sih yang dibutuhkan industri saat ini, nah, dan sebagainya bagaimana. Nah, beliau itu sudah merupakan orang yang tenar lah ya, terkenal. Khususnya di Jawa Timur itu sudah tahu semua untuk Pak Maulidan. Omsetnya intinya itulah proyeknya itu sudah berskala besar. Ya intinya itu ya. Nah, jadi berdasarkan masukan dari industri itu yaitu konvensi di internasional pun juga seperti itu. Jadi teknologi itu nomor 2 hasilnya ya. Kalau kalian pengen pahami ya, nah itu nomor 2. Nomor pertama itu arsitektur. Nah, artinya apa berarti? Nah nanti kalian akan belajar contohnya OOP ya. Dasarnya itu OOP sih sebenarnya kalau membuat project yang untuk jangka panjang, object oriented untuk OOP. Nah, di samping teknologinya kita harus menggunakan OOP yang apa, Java, C#, misalkan untuk tools framework-nya apa, library-nya apa yang dipakai misalkan seperti itu ya. Nah, itu hal yang paling utama adalah arsitekturnya. Jadi artinya ngodingnya harus benar, bukan asal ngoding ya. Contohnya nanti itu di OOP ada yang namanya kelas ya, ada yang namanya relasi-relasi, misalkan inheritance, misalkan namanya agregasi, komposisi dan lain-lain. Nah itu harus digunakan secara tepat. Oh kasus ini harus pakai komposisi, kasus ini. Nah itu harus tahu ya. Kelas ini harus gimana? Fungsi ini harusnya seperti apa? Bolehkah kalau dua fungsi digabung jadi satu? Nah seperti itu apakah boleh? Nah harus clean code juga. Nanti akan ada, nanti akan dijelaskan OP itu apa ya. Nah cuma dari selanjutnya ya. Tapi yang jelas yang patut dipahami ya teori untuk Mas Sidney ini, pertanyaan Mas Sidney, mungkin yang lain juga harus tahu juga ya. Teknologi itu nomor 2 ya. Walaupun ini tadi di informasi harus mengikuti tren-tren dan harus ya. Tapi terus terang itu hasilnya nomor 2 ya. Nomor pertama itu arsitektur. Jadi orangnya itu yang membangun, yang menggunakan sistemnya itu, menggunakan teknologinya. Khususnya untuk pemrograman ya, development. Ya berarti orangnya itu yang harus menggunakan teknologi itu sebaik-baiknya. Sebenar mungkin ya itu.
Contoh kalau buat Excel ya harusnya per sheet aja, per sheet yang bawah itu loh. Sheetnya bawah itu menunjukkan per laporan misalnya seperti itu. Contoh kalau menggunakan Excel ya itu. Nah ini juga sama kayak Mas ini. Jadi tidak harus mengikuti tren ya. Tidak harus mengikuti tren. Ya harus mengikuti tren. Cuma kalau memang kan perubahan tren itu semakin cepat gitu ya. Ini 2 bulan masa langsung ganti ya. Tentu saja tidak. Ya angka baiknya harus tahu hasilnya dulu pakai teknologi ini hasilnya seperti apa ya. Oh ternyata customer atau klien itu sudah memuaskan dengan teknologi ini. Ya sudah kita punya pilihan. Apakah kita harus bermigrasi ke tren ataukah kita mempertahankan dengan mengembangkan teknologi ini supaya lebih kuat ya. Seringnya itu perusahaan dapat framework sendiri ya, bukan kadang sih seringnya. Itu sudah buat program framework sendiri. Soalnya biar nggak tergantung sama perubahan teknologi. Itu ada banyak ya. Game apa itu namanya? Software host yang game itu ya intinya. Game host itu sudah punya itu framework sendiri seringnya. Jadi kalau ada perubahan teknologi ya sudah nanti mungkin cuma sekedar teorinya saja. Oh teknologinya itu mengedepankan apa sih? Oh mengedepankan apa misalkan solid. Pokoknya nanti ada daftar misalkan contohnya mengedepankan OOP-nya misalnya seperti itu. Oh mengedepankan penulisannya, mengedepankan apanya gitu misalkan contoh itu ya. Oke. Jadi kesimpulannya ya berdasarkan tadi yang saya sampaikan, kalau gonta-ganti terlalu cepat itu kurang baik Mas ya, bahkan tidak baik. Mungkin itu sih saya rasa. Tapi mungkin kalau ada pertimbangan yang lain ya, ini kan berdasarkan masukan dari kan ini berdasarkan pendapat saya yang dari masukan dari industri ya. Tapi mungkin bisa saja manajernya Mas ini itu ya bahkan manajernya perusahaan tersebut itu mungkin ada pertimbangan yang lain mungkin ya. Tuh. Oke. Pak boleh minta PPT-nya sudah saya share ya di Eto. Sudah saya share kok kalau nggak salah. Bisa tidak ya Mas Fat dan Wildani. Apa untuk PPT-nya apa ketentuan jenis font ukuran pengumpulannya pakai PDF ya Mbak Indri ya. Ini kan disepakati ya PDF. Kalau PDF semua. Mas apa Mbak ini? Mbak ya benar Mbak Indri ya. Jadi PDF semua ya ini 53 lucu. Jadi dikumpulkan PDF ya PDF dan PPT ya. Kalau materi PPT itu sudah saya upload di Eto gitu ya. Oh ya, makasih. Oke, ya developernya Benyo. Ya, seperti itu. Oke, Ubisoft ya, iya Ubisoft ya. Banyak bahkan perusahaan yang menengah pun juga kadang sekarang ya cenderung sudah mengenal framework sendiri. Itu sih. Ya karena ya itu kadang ya perusahaan itu kalau gunakan teknologi waduh ganti mana ya ganti lagi kita bahas sendiri nah, itu banyak kan ya yang framework yang bisa dikembangkan itu open source itu banyak sekali terserah ya sesuka-sukanya bongkar sini bongkar sana itu ya bisa juga. memang kesulitannya adalah yaitu framework kalau buatan sendiri itu dokumentasinya biasanya kurang ya. Artinya cuma bisa digunakan oleh dia perusahaannya itu sendiri. Kerjanya kerahasiaannya memang aman ya. Namun nanti kalau masalah transfer knowledge ya, transfer knowledge ke bawahan misalnya ke karyawan baru itu pasti kadang lebih membutuhkan effort ya. Oh ini harus ini. Ya semua ada plus minusnya ya seperti itu. Tapi tetap ya plus minusnya itu lebih banyak plusnya atau minusnya itu dilihat. Iya Pak kalau gak ribet gak ada kerjaan lagi. Oke. Berarti Mas ini sudah ini ya Pak kalian ini sudah banyak yang juga sambil bekerja ya ini ya. Benarkah? Sudah pada kerjakah atau mungkin tapi saya yakin misalnya PJJ ya memang bekerja ya awalnya ya karena kerjanya kan kuliahnya malam ya kan sama weekend ya kan seperti itu.
Ya itu pasti sih dari tahun ke tahun seperti itu. Ya nggak apa ya. Nah itu jadi intinya kan saya bekerja dan juga kuliah ya. Tapi tetap ya catatan yang pertama adalah tetap kalau misalkan nanti pokoknya nggak boleh diduakan lah kuliah itu ya. Wis pokok kerja kuliah itu biarin lah dapat C misalkan nilai ya. Biarin lah dapat C penting lulus jangan ya tetap berikan yang terbaik ya. Kuliah ini kan juga bayar ya kan kalian sendiri. Nanti kalau misalkan nilai kalian baik, itu kan nanti juga akan berdampak baik ke kalian ya. Pasti dilihat, oh nilainya baik-baik. Oh IPK-nya 4 ya. Wah itu kan ya pasti sangat membanggakan ya orang tua. Membanggakan perusahaannya juga. Oh mungkin kalau ada yang disekolahkan perusahaan itu juga itu akan membanggakan perusahaan. Oke. Oke, sip. Oke, kurang 4 menit lagi. Silakan kalau ada yang pertanyaan lain yang apa ini? Kalau bedanya di luar pilihan boleh, oh, boleh Mas Haris. Ini nggak harus ini ya. Ya ini memang selalu ditanyakan deh, kelas satunya itu boleh, nggak harus ini. Ya ini cuma lesan ya, bukan nggak tertulis nih. Jadi bisa dipahami ya. Nanti boleh apapun, nggak harus di sini nggak apa. Ini nggak dipilih semua pun juga nggak apa-apa. Kalau punya pilihan yang lain silahkan ya. Kantor pos, apalagi e-commerce ya, apa pulsa gitu ya, pembelian pulsa misalkan terserah apapun itu ya. Oke. Boleh ya, boleh. Saya tuh fleksibel kok. Saya tuh tekankan tuh fleksibel. Biasanya itu yang seringnya fleksibel. Kalau misalkan ada seperti ini ya wis monggo. Oh ya ini ada pertanyaan ini lagi sih. Ini kan saya kurang tahu pas atau enggak jumlah mahasiswa bagi 3 itu pas atau enggak. Tapi kalau kebetulan misalkan 60 tadi ada nyebutin ya 60 berapa? 2 ya. Nah, jadi kalau ada special case ya seperti itu ya misalkan 62 kan berarti kan 60 dalam kelompok 2 kan belum ya. 2 itu bisa bisa gabung kelompok sendiri ya 2 orang atau saya berikan fleksibel juga satu-satu gabung. Jadi nanti ada kelompok yang berjumlah 4. Tapi tetap ya rata-rata itu 3. Terserah ya. Nanti yang sisa itu bisa buat kelompok sendiri berdua atau bisa gabung satu-satu. Pokoknya nggak boleh berlima ya. Ya maksimal berempat, tapi tetap bertiga. Ini bertiga. Kalau pengen sendiri Pak, nggak apa-apa. Saya ngizinkan kok. Kalau misalkan pengen single factor ya, solo ya, itu kan solo lah ya kalau misalkan itu. Silakan terserah. Juga saya nggak melarang kalau pengen solo ya, pengen pengen apa? Ya pengen kerja sendiri juga nggak melarang kok. Tapi tetap alangkah baiknya ini ya berkelompok ya, biar itulah keakraban kalian bisa lebih dekat lagi. Oke, mungkin itu. Ya walaupun online tapi tetap ya chat kan ya chat koordinasi dengan chat kan tetap bisa meningkatkan ini keakraban ya. Oke, mungkin itu. Oke ya, cukup ya. Apakah ada pertanyaan lagi terkait materi hari ini maupun tugas ya? Monggo silahkan. Masih 1 menit lagi kok. Atau nanti kalau pengen lebih ya nggak apa-apa. Saya layani itu. Tapi ya tapi mungkin kalian juga capek kan ya. Oke, silahkan 1 menit lagi. Saya simpan dulu nih chat-chatnya ini. Oke ya, sepakati ya tadi. Cukup ya. Sangat. Oke, sip. Oh ya, oke, masih semangat. Ya, tapi tetap tetap jaga kesehatan ya, ini kalian ya. Kuliah, kerja pagi sampai sore terus dilanjutkan apa? Tetap jaga kesehatan ya, walaupun capek kayak gini ya.
sudah dewasa, jadi tetap jaga kesehatan. Apalagi musimnya gini harus hati-hati ya. Apalagi yang kerjanya itu WFO, yang mungkin yang kerjanya di kantor itu ya, itu harus selalu pakai masker ya, seperti itu. Oke. Oke, baik ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih juga atas antusiasnya, atas semangatnya. Terus semangat ya, dan terus aktif dalam mengikuti perkuliahan ini. Oke. Tidak hanya perkuliahan ini ya, perkuliahan lain juga kalau bisa tetap aktif. Oke, mungkin sekian hari ini, perkuliahan hari ini saya akhiri. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.